Yuk, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Pak Kristianto di Selamat Jakarta. pagi. Ya, kita akan segera mulai ya. Tolong adik-adik kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, yang dimana pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini lagi Tuhan, untuk memulai setiap pelajaran dari Pak Kristianto Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap Pak Kristianto Tuhan yang akan mengajar kami. Biarlah setiap apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, Engkau berkati setiap alat yang kami gunakan, jaring internet Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu dari pertama pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom Pak. Oke, pagi ya. Masih ingat pelajaran yang pernah saya sampaikan minggu lalu tentang kekudusan? Ayo dibuka lagi, diingat lagi, di-refresh lagi, disegarkan kembali. Ya Pak. Ya. Jadi ini nanti di dalam pelayanan kalian ya. Khususnya kemarin kan saya bicara pertama tentang musik dunia, kemudian tentang gadget, tentang ke anak-anak ya. Nanti kalau kalian sedang melayani, menjumpai beberapa anak-anak. Nah, jangan kemudian nanti kalian pukul rata semuanya bahwa musik duniawi itu nggak boleh. Nggak seperti itu ya. Begitu juga halnya dengan gadget ataupun teknologi. Saya percaya yang terpenting adalah ingat bahwa saya pernah waktu pembukaan daripada materi ini saya pernah ingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya peperangan kita tidak sedang menyasar manusianya, tetapi kita sedang menyasar rohnya atau spiritnya, ya. Jadi tidak semua musik dunia, tidak semua game kemudian kita cap sebagai sesat atau sebagai tidak baik. Tetapi saya percaya semakin kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada adik-adik, Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada adik-adik bahwa oh ini kayaknya bukan dari Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik juga perlu, teman-teman juga perlu teliti ya. Nah, makanya saya bilang dengan teknologi internet yang saat ini ada, teman-teman bisa kuasai itu semua. Contoh begini, beberapa tahun yang lalu sempat kalau teman-teman kan tahu tentang Pokemon ya, Naruto ya, film-film animasi, kemudian game-game seperti itu. Nah, waktu itu saya masih di bidang anak-anak ya, pelayanan. Nah, kami mulai menyelidiki siapa yang bikin ya, pengarangnya siapa, pembuatnya siapa. Nah, setelah kami teliti ternyata orang Jepang. Inti ceritanya apa saja yang diambil. Kemudian kami mulai doakan, ada apa di balik ini semua? Karena waktu itu sangat heboh banget gitu ya kan. Nah, akhirnya dari beberapa analisa penelitian yang kami cari, ya akhirnya kami berdoa juga, akhirnya kami menemukan bahwa ini ada satu spirit yang sebenarnya tidak baik, tidak bagus. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya mengajak setiap teman-teman untuk meneliti dengan benar sehingga ketika nanti Anda berdoa dan mengetahui bahwa ini bukan dari Tuhan, gampang atau mudah sekali buat teman-teman nanti menyampaikan materi-materi ini untuk pembekalan teman-teman nanti pelayanan di setiap daerah atau di beberapa gereja nanti yang akan kalian layani. Seperti itu ya, oke? Jadi jangan dipukul rata semua ya, musik dunia nggak boleh nggak seperti itu ya. Tapi saya percaya Roh Kudus nanti akan menuntun, membimbing teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya siapkan dulu materinya. Ya, saya akan masuk ke dalam materi kekudusan yang berikutnya tentang seks. Ini pernah saya singgung sedikit waktu itu di 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Oke, kita akan mulai. Kenapa ini menjadi penting? Uh, Oke, sebelum kita masuk ke 1 Korintus 6 ayat 16, saya minta teman-teman ada yang bisa buka Alkitab, kita baca sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 19. Galatia 5
ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Oke. Sampai dengan nanti ayat 20 sampai 21 teman-teman bisa tahu beberapa perbuatan daging atau perbuatan dosa yang dituliskan. Tetapi yang menarik di ayat 19 ini ada 3 poin yang sebenarnya menjadi perenungan saya waktu itu. Kok kenapa ada 3 hal tersebut, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, kok dibicarakan di awal? Kenapa perbuatan daging tidak pertama itu misalnya iri hati, amarah, ya, roh pemecah, kedengkian atau kemabukan? Kenapa yang disebutkan 3 poin ini? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, dari 3 poin ini kalau kita mau telusuri lebih lagi ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini berkaitan dengan dosa yang namanya dosa seksual. Mungkin yang namanya pembunuhan tidak semua orang bisa membunuh, tetapi kejatuhan yang paling sering atau paling utama, yang paling gampang itu adalah 3 poin ini. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ini dari analisa saya. Nah, itu sebabnya ini menjadi penting sekali dan 3 poin inilah berkaitan dengan dosa seksual. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya ya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Itu sebabnya diingatkan kembali bahwa ini adalah dosa yang sangat-sangat bisa dikatakan mengerikan dalam tanda petik ya. Jauhkanlah dirimu, ayat 18, jauhkan dirimu dari percabulan, kata Paulus. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Artinya ada kesadaran bahwa dosa percabulan itu ya berdosa terhadap dirinya dan tentu saja berdosa terhadap Tuhan. Dan ini sebabnya Tuhan ingatkan, Rasul Paulus ingatkan betapa berbahayanya dosa ini. Ya, next. Nah, dari remaja menuju dewasa, saya percaya teman-teman adalah anak-anak remaja yang sedang berangkat untuk menjadi dewasa. Itu terjadi 600 kali peningkatan seksual. Ini hasil riset dari penelitian ya. Nah, itu sebabnya jika kecanduan tersebut dibiarkan, maka akan terjadi penyusutan otak. Saya pernah ceritakan ini dan ini ada nanti hasil analisanya. Dan sehingga kalau lama-kelamaan kerusakannya akan permanen. Jadi orang yang terikat dengan pornografi, orang yang terikat dengan dosa seksual, itu mengalami penyusutan otak. Ya, sesudah seseorang terangsang, ya, yang paling mudah adalah maka akan onani atau masturbasi. Dan yang paling nekat sekali adalah mulai berani untuk memperkosa ketika dia dipengaruhi oleh minuman keras, ketika dia dipengaruhi oleh narkoba, ketika dia mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, video porno, ya, dan memperkosa perempuan dewasa itu nggak mudah. Itu sebabnya yang sering kali jadi korban, kalau teman-teman baca di beberapa berita, itu adalah anak kecil menjadi sasaran. Nah, perkosaan banyak terjadi terhadap anak-anak kecil yang belum haid, ya, yang belum menstruasi, di rumah sendirian karena orang tuanya bekerja, orang tuanya berladang, ya. Nah, ini coba perhatikan ketika teman-teman di dalam pelayanan. Saya tahu di desa-desa ini seringkali kan orang tua pergi berladang. Kadang-kadang anak-anak dibawa, tapi ada juga anak-anak yang ditinggalkan di rumah. Ya, jadi di dalam pelayanan ini juga harus dibukakan, disingkapkan, dipersiapkan agar teman-teman juga melihat kenyataan atau realita yang ada. Beberapa waktu yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya ke Kalimantan ke sebuah dusun ya. Saya melihat memang sih di dusun itu cuma ada sekitar kurang lebih 3 keluarga kecil sekali. Sebagian besar mereka berladang. Tetapi satu rumah saya cukup kaget karena anaknya bisa ada 13 ya. Memang nggak ada listrik gitu ya. Ya, cuman bisanya mungkin bikin anak. Cuma saya kaget sekali karena satu rumah itu bisa ada 13 orang anak. Nah, bayangkan ini menjadi membawa pengaruh terhadap anak-anak. Ya, walaupun mereka mungkin nggak ngerti ya masih kecil, tetapi kita nggak bisa menganggap bahwa ini masih kecil, masih
nggak ngerti. Karena saya percaya ini spirit. Itu sebabnya usia 14 tahun, 12 tahun, 13 tahun saya jumpai ada beberapa anak di pedalaman yang sudah dinikahkan sama orang tuanya dan itu menjadi sangat biasa sekali buat mereka, ya. Nah, pelaku pemerkosa rata-rata itu karena nonton video porno, film porno, cerita porno, gambar porno dan sebagainya yang berbau pornografi, ya. Onani atau free sex, ya, dan sama juga dengan kemudian menjurus akhirnya ke pemerkosaan yang ujung-ujungnya adalah aborsi, ya, dan drugs atau minuman keras, narkoba akibatkan banyak anak-anak muda atau generasi muda yang mati dalam usia muda. Ini yang saya bilang beberapa 2 minggu yang lalu tentang pembunuh generasi. Jadi coba kalian perhatikan betapa jahatnya iblis, ya, betapa dia mengincar anak-anak karena anak-anak muda dan anak-anak kecil itu mempunyai potensi yang luar biasa. Saya bersyukur teman-teman ada di dalam sekolah ini, ya, di Bishop ini, kalian dipersiapkan menjadi anak-anak panah yang tajam. Tetapi juga kalian harus tetap waspada, tetap jaga kekudusan. Nah, hasil LSD, Love, Sex, and Dating menurut firman Tuhan di dalam Maleakhi 2 ayat 15, bukanlekah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Cuma satu, yaitu keturunan ilahi. Itu sebabnya jagalah dirimu, jagalah kekudusan dirimu, ya, baik pria maupun wanita, jaga benar-benar kekudusanmu. Kenapa? Karena dari kalianlah akan lahir sebuah keturunan ilahi, satu generasi yang luar biasa. Dan ini yang iblis tahu dan iblis coba rusak, ya, mulai dari dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu, ya, stop pornografi buat teman-teman yang punya gadget, punya HP, yuk hati-hati dengan gadget kalian. Nah, ini tentang kerusakan otak akibat pornografi, ya. Hasil daripada MRI yang menunjukkan bahwa kerusakan otak pada pecandu pornografi itu sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan benturan mobil. Jadi ketika diteliti, orang yang mengalami kecelakaan mobil, benturan yang keras, ketika di MRI otaknya ternyata hampir mirip, bahkan sama, ya. Nah, seperti ini. Perhatikan. Kerusakan akibat gambar pornografi. Nah, yang sebelah kiri teman-teman ada 3 gambar otak itu, ya. Ya, sebelah kanan ini ada 3 gambar otak. Yang paling kiri itu, ya, itu adalah yang warna kuning, kurang lebih itu adalah otak yang sehat, ya, seorang muda, ya, yang sangat sehat. Nah, yang di tengah itu adalah kerusakan otak akibat heroin atau akibat narkoba. Nah, lihat yang sebelah kanan itu otak akibat efek daripada karena kecanduan pornografi. Perhatikan volume otaknya begitu sangat mengecil dan menyusut. Dan mengerikan sekali ini. Ya, itu sebabnya ini hasil penelitian ilmiah, ya. Bisa kita lihat betapa mengerikan sekali tentang pornografi ini. Ya. Sebabnya ya, itu gambar lucu-lucuan, ya. Kalau seseorang yang kecanduan, waduh, otaknya isinya apa gitu, ya, kecanduan pornografi gitu, ya. Nah, perhatikan juga yang berkembang saat ini tentang LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini mulai menjadi sangat-sangat umum sekali dan mulai dibawa gerakan ini dari luar, dan di Indonesia ini sudah mulai beberapa negara sudah melegalkan pernikahan sejenis, ya. Saya berharap Indonesia tidak melegalkan ini. Saya percaya kita masih religius sekali negara kita. Tetapi ini menjadi di kota besar ini menjadi umum dan ini mulai terbuka. Kalau kalian kemarin saya sempat cerita tentang gadget, tentang beberapa aplikasi, orang mulai terbuka menyatakan dirinya sebagai waria, orang berani sekarang menyatakan dirinya sebagai homoseksual, sebagai gay. Beberapa wanita mulai memproklamirkan, ini orang-orang Indonesia, ya, berani menyatakan bahwa dia lesbian, ya. Nah, ini menjadi kedepannya ini akan semakin besar gerakan ini.
Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Imamat 20 ayat 13. Bila seorang lelaki tidur dengan lelaki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bayangkan di dalam kitab Imamat ini sudah terjadi, ini di zamannya Musa, ya. Tentang homoseksual ini sudah terjadi, dosa ini sudah sejak dulu. Jadi kalau dibilang kemudian kita bilang beberapa saudara-saudara kita dari seberang melakukan gerakan, wah ini harus diberantas, nggak bisa. Dosa ini udah dari dulu sampai sekarang. Ya, bukan kita memberantas dosanya, kita menyadarkan orang dari ya tipu muslihat iblis. Ya, nggak ada orang yang dilahirkan mencintai atau menyukai sesama jenis, nggak ada. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya laki-laki dan perempuan. Nggak pernah Tuhan menciptakan Adam dengan Tony, dengan Ujang, dengan siapa, nggak pernah seperti itu. Ya ini dasarnya. Ya. Nah, apakah seorang homoseks dilahirkan dalam keadaan demikian? Tidak. Seringkali orang yang perilaku seks menyimpang ini bilang begini, saya dari lahir itu udah di dalam diri saya itu ya saya udah menyukai. Enggak, itu enggak ada seperti itu. Ya. Homoseks itu adalah perilaku. Homoseks itu bukan identitas. Ya, tidak ada studi ilmiah yang kuat bisa mendukung gay gene, ya, atau gen tentang apa homoseks atau gay. Nggak ada. Nah, ada dua faktor penting yang mempengaruhi seorang menjadi homoseks. Yang pertama adalah lingkungan di mana orang itu dibesarkan. Kemudian respon terhadap lingkungan ini. Saya kasih contoh begini. Dulu saya pernah bekerja di salon, ya, bukan sebagai pemotong rambut, tetapi saya sebagai HRD, jadi salon yang cukup besar, terkenal. Kemudian saya bekerja sebagai HRD-nya, jadi perekrutan, ya. Nah, saya jumpai waktu itu saya teliti agak lucu. Jadi ketika seseorang laki-laki melamar pekerjaan di salon, waktu saya wawancarai, waktu saya lihat, normal, tulen, laki-laki tulen sejati. Tetapi ketika dia bergaul di salon, dengan ketemu dengan orang-orang yang sudah menyimpang, ya dalam tanda petik, mungkin ada yang sudah kebanci-bancian, ada yang sudah gay, ada yang sudah menjadi homoseks. Nggak lama, kurang lebih 3-4 bulan, orang tadi itu bisa berubah menjadi menyukai sesama jenis. Nah, artinya apa? Lingkungan itu bisa mempengaruhi seseorang. Itu sebabnya waktu itu kan ada pertanyaan, gimana kita melayani teman yang misalnya ada di dunia malam. Makanya saya sarankan jangan sendirian. Melayani orang-orang seperti ini, jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena saudara bisa terjebak, teman-teman bisa terjebak, teman-teman bisa tersedot gitu. Kenapa? Karena ini bicara spirit, ini bicara roh. Itu sebabnya harus ada tim yang membackup, harus ada tim yang bisa mendoakan. Waktu itu saya punya seorang teman juga melayani, dan dia sendirian. Dan mulai berubah. Dia mulai berubah penampilan, dia mulai menggunakan baju ketat, kemudian mulai ikut gym karena dibilang di gym itu banyak sekali orang-orang seperti itu. Saya harus melayani mereka, itu sebabnya saya harus bergaya seperti mereka. Saya bilang salah. Kita ini diutus menjadi terang di tengah kegelapan. Bukan kita menyamar menjadi kegelapan. Kita tetap membawa terang. Artinya kita harus tetap mempertahankan diri kita, mempertahankan iman kita, dan kita memproklamirkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Untuk menjangkau mereka tidak harus kita berganti baju. Untuk menjangkau mereka kita tidak perlu kemudian ikut-ikutan minum, walaupun mungkin kita tidak mabuk. Tidak seperti itu. Melayani orang-orang seperti ini harus dengan kebenaran firman. Fondasi kita harus kuat. Kita tetap harus mengenakan jubah kita, identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan tidak lama setelah itu teman saya akhirnya jatuh dalam dosa itu. Ya. Kemudian respon terhadap lingkungan. Waktu itu saya pelayanan di daerah NTT. Ada satu pulau kecil, ya, kemudian saya melayani di sana.
Saya menginap di hotel, satu-satunya hotel di tempat itu. Nah, resepsionisnya menarik sekali, adalah seorang pria yang gagah, tetapi agak melambai, agak kebanci-bancian. Nah, buat saya ketemu orang-orang seperti ini menarik untuk diteliti. Nah, akhir singkat cerita, kami ngobrol. Dari hasil obrolan tersebut, akhirnya saya jumpai satu titik masalah. Akhirnya terbuka orang tuanya, papahnya, itu sering pukulin mamahnya. Papahnya sejak dia kecil itu sering kali mamahnya itu disiksa atau mengalami KDRT, sehingga dia benci sekali sama papahnya, dan itu membuat dirinya berubah menjadi agak ya bisa dibilang kebanci-bancian. Dan yang menarik lagi, adiknya yang perempuan itu jadi maco banget, jadi kayak cowok banget, rambut pendek. Dan waktu kita ngobrol, waktu kita sampaikan kebenaran, akhirnya tersingkap bahwa dia jatuh dalam dosa seperti ini. Jadi faktor lingkungan, ya, ketika seseorang bereaksi terhadap lingkungan, itu akan mempengaruhi seseorang juga. Jadi rata-rata pengaruh KDRT itu menyebabkan anak laki-laki jadi membenci membenci perilaku itu, ya, dan akhirnya saya nggak ngerti itu kok kenapa bisa berubah. Dan waktu saya cari lagi, rata-rata seperti itu, hampir sebagian besar seperti itu. Jadi ketika dia benci sama papahnya begitu kuat, ya, dia akhirnya menjadi kemayu yang pria. Nah, yang perempuan biasanya menjadi lebih strong, lebih kuat gitu ya, lebih jadi lesbian gitu, orientasi seksnya. Nah, ini memang harus melakukan penelitian lebih lanjut. Tetapi saya jumpai beberapa kasus rata-rata seperti ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa homoseksual ataupun lesbian itu bukan identitas, tetapi ini adalah perilaku yang menyimpang. Dan ini hampir ada di semua tempat, ya. Jangan nanti kemudian kita simpulkan, wah di daerah saya sih enggak lah, ini kan belum ada teknologi. No, ini roh, ini spirit, dan ini bisa terjadi. Saya ke pulau kecil di NTT situ sama saja, itu bisa saya bilang ya agak terkebelakang gitu ya, tetapi saya jumpai hal-hal seperti ini juga terjadi, ya dimanapun bisa terjadi. Nah, apa sih penyebab utama perilaku LGBT ini? Ya, secara psikologi, pertama adalah pengembangan identitas diri, ya, penolakan identitas dari orang tua. Jadi ada beberapa orang tua kasus, ya, yang pengen punya anak perempuan, tetapi yang lahir itu laki-laki, sehingga ada penolakan dari orang tuanya, ya, dan akhirnya mulai memberikan mainan perempuan kepada anak laki-lakinya, mulai memperlakukan anak laki-lakinya sebagai perempuan, sehingga apa? Sehingga dalam perkembangannya anak ini tumbuh menjadi anak yang kebingungan, ya, kok saya laki-laki kok lebih banyak mainan yang dikasih boneka misalnya, dan akhirnya bertumbuh menjadi berkembang dengan tidak wajar, sehingga akhirnya dia bingung identitas dia apa. Saya laki-laki tetapi saya merasa di dalam diri saya ini perempuan, katanya. Nah, beberapa laki-laki yang menjadi waria atau yang menjadi kasarnya dibilang bencong itu selalu akan berkata seperti itu, ya. Dari beberapa penelitian yang kita jumpai di lapangan juga ini ternyata pengaruhnya kuat sekali, ya. Yang kedua adalah defisit atau kurangnya komunikasi dengan orang tua, yang tadi saya bilang. Orang tua yang melakukan kekerasan di dalam rumah, kurang berkomunikasi, ini akan mempengaruhi anak secara psikologis. Kehilangan figur ayah atau figur ibu itu juga mempengaruhi secara psikologis. Trauma figur ayah atau ibu yang rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai, itu pun mempengaruhi seseorang, ya, menjadi LGBT. Dan korban pelecehan seksual sejak kecil ini pun menjadi pengaruh yang sangat kuat. Beberapa yang saya jumpai ketika kami melakukan wawancara dengan tim ke beberapa waria, ya, di jalan kepada kaum homoseksual yang sudah bertobat, ya, yang kembali menjadi pria gitu ya, menjadi ini di jamaah Tuhan, rata-rata mereka ungkapkan poin-poin ini, latar belakang kenapa mereka seperti itu. Ada yang mengalami korban pelecehan seksual. Oh ya, saya akan tunjukkan video tentang pornografi supaya teman-teman juga bisa menangkap sebentar.
Kalau ada suaranya Pak Kristianto itu Ya, di sebelah kiri bawah ada yang harus dicek sebelum sharing. ya. Kelihatan videonya, Pak? Enggak, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Sorry, sorry. Oh, Mungkin harus iya, di stop. on dulu baru di share yang screen yang ada videonya. Iya, padahal saya sudah siapkan. Kenapa nggak keluar share screen? Sebentar ya. Aduh, ini ternyata saya nggak bisa share, nggak keluar gambarnya. Oke, saya akan lanjutkan ke PowerPoint saja ya. Ternyata ini nggak bisa. Ya Oke, nggak apa-apa, langsung PowerPoint aja. oke. Yang kedua adalah faktor sosial, ya, lingkungan sekitar, pergaulan dan media. Yang saya sebutkan tadi adalah lingkungan kerja, lingkungan pergaul, lingkungan pertemanan itu akan mempengaruhi seseorang. Yang tadi saya cerita waktu saya kerja di sebuah salon, faktor lingkungan itu akan mempengaruhi seseorang. Ketika mereka bergaul dengan kaum LGBT ini, maka secara spirit, secara roh itu mereka akan terkontaminasi, akan tersedot dan mereka akan menjadi seperti itu. Itu sebabnya saya bilang dalam melayani orang-orang seperti ini jangan pernah sendirian, harus bekerja dengan tim. Karena kalau kalian sendirian ini sangat berbahaya. Sebabnya kami dalam melakukan pelayanan seperti ini juga kami tidak pernah sendirian. Kami selalu dengan beberapa tim. Ya. Yang ketiga adalah faktor spiritual. Ya pasti ini ya. Tidak adanya pengenalan akan Tuhan sejak usia muda, sejak dini. Ya. Tidak adanya perlindungan rohani dari orang tuanya juga nggak pernah ke gereja, ibadahnya juga ya asal-asalan, sehingga tidak adanya keteladanan rohani dari orang tua itu mempengaruhi anak, itu sudah pasti ya. Jadi 3 poin ini yang menyebabkan seseorang bisa menjadi lesbian, penyuka sesama jenis, gay, homoseksual, bisa menjadi suka pria, suka wanita, bisa menjadi waria, itu karena pengaruh ini ya. Nanti di lapangan kalian kalau menjumpai hal seperti ini kalian sudah tahu latar belakangnya. Jadi jangan ketika biasanya kalau kita tanya selalu mereka akan cerita gini, saya itu seorang pria di luar tetapi di dalam diri saya itu saya terkurung bahwa saya itu sebenarnya perempuan. Nggak ada seperti itu. Itu tipuan iblis ya. Dan faktor inilah sebenarnya yang menjadi mereka berubah kalau diteliti ya. Nah, apa yang harus dilakukan nanti akan saya jelaskan. Nah, tahapan seorang menjadi LGBT yaitu ketika usia puber. Ya, usia 3 sampai 4 tahun, anak mulai menyadari identitasnya. Usia remaja 10-11 tahun ke atas ya sampai puber, anak mulai menyadari ketertarikan orientasi seksualnya. Yang pria mulai tertarik dengan wanita, wanita mulai tertarik dengan pria ya. Nah, fase kebingungan itu mulai bertanya-tanya tentang dirinya, mengapa saya begini? Jadi ketika usia 3-4 tahun seorang anak diperlakukan yang tadi saya bilang penolakan terhadap anak dari sejak kecil,
bapak atau ibunya pengen anak perempuan kemudian yang lahir laki-laki, ya dikasih mainan perempuan. Nah, mereka mulai akan bingung dan bertanya tentang kenapa saya begini, ya. Nah, fase berikutnya adalah fase penyangkalan yang tadi saya bilang. Dia akan menolak, loh, saya ini sebenarnya di dalam diri saya ini perempuan gitu loh, ya, tetapi tubuh saya pria. Mulai ada penyangkalan, ya, pergolakan batin. Dan yang keempat, fase mencari, mulai mencari-cari, ya, mulai melihat, oh ternyata ada komunitas yang sama, oh ternyata ada teman yang sama seperti ini, rasakan yang sama, dan mulai masuk tahap ke fase kelima, itu eksperimen atau coba-coba, ya, secara seksual. Dan yang keenam, fase pergumulan, ingin berusaha lepas, dan yang ketujuh adalah fase penerimaan, ya. Dan beberapa waktu yang lalu, ya, kita lihat ada satu pernyataan dari seorang desainer yang terkenal, akhirnya mulai menyatakan diri, ya, dari seorang pria, ya, dari keluarga broken home, ya, dibesarkan oleh ibunya, adiknya seorang bintang film, ya, pria yang cukup terkenal juga. Tiba-tiba dia menyatakan baru-baru ini dia merubah identitas, merubah nama untuk menjadi perempuan. Karena apa? Karena fase-fase seperti ini, ya. Nah, yang saya bilang ke depan ini akan mulai banyak terbuka hal-hal seperti ini di Indonesia. Kalau di luar sih udah jelas banget, ya. Nah, sorry ya, ini beberapa gambar agak keras, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penyakit kelamin, ya. Kenapa saya harus tampilkan seperti ini? Supaya teman-teman juga tahu. Karena beberapa orang nggak ngerti ini, dan akhirnya mulai mencoba-coba jatuh ke dalam dosa seksual, tetapi tidak mengetahui risiko yang dia harus hadapi. Ini ada beberapa macam jenis penyakit kelamin, ya, baik itu sifilis, ya, dan sebagainya. Nah, ini sangat mengerikan, teman-teman, ya. Jadi jangan pernah coba-coba atau jatuh dalam dosa seperti ini. Perhatikan baik-baik. Pada dasarnya, seorang wanita melakukan aborsi akan mengalami hal-hal sebagai berikut. Wanita yang sudah jatuh di dalam dosa seksual, biasanya ketika dia menjumpai dirinya positif hamil dan dia masih kecil, beberapa akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi. Ya. Nah, dasar seseorang wanita melakukan aborsi karena pertama, dia mengalami kehilangan harga dirinya itu sekitar 82%. Berteriak-teriak histeris itu 50%, 51%. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, mencoba menggunakan obat terlarang, ya, tidak bisa menikmati hubungan seksual, itu ada persentasenya. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman nggak usah nyatat, nanti materi ini akan saya kasih. Teman-teman cukup lihat di layar aja. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Inilah jebakan yang iblis berikan kepada anak-anak muda atau generasi muda. Ya. Awalnya tipuan, ya, wah saya mencintaimu, nanti saya akan nikahkan kamu, ya. Kemudian terjadilah hubungan seksual. Ketika hubungan seksual terjadi, ya, kemudian wanita ini dinyatakan positif hamil, dia datang kepada pacarnya, saya positif hamil katanya kan. Saya minta pertanggungjawaban kamu. Perhatikan, rata-rata pria akan bicara tidak dan menolak bahkan membenci wanita tersebut, pacarnya tersebut. Contoh kasus adalah kasus Tamar kalau kalian pernah baca. Ya. Betapa dia mencintai, betapa dia mengasihi, begitu diperkosa, begitu setelah dilakukan itu semua, kemudian dia tinggalkan. Dia menjadi benci sekali. Jadi hati-hati para wanita, ya, itu rayuan gombal, rayuan maut dari seorang pacar kita atau kenalan kita yang menyatakan akan bertanggung jawab, yang menyatakan akan mencintai sampai mati, belum tentu seperti itu. Ya. Kalau sudah terjadi, nah ini risiko yang akan dihadapi. Yang rugi itu perempuan. Itu sebabnya saya selalu katakan wanita itu berharga banget. Ya, jangan sampai kalian jatuh dalam dosa seperti ini dan akhirnya melakukan aborsi. Jumlah kematian karena aborsi itu melebihi kematian perang manapun. Ya.
Sangat mengerikan kalau beberapa waktu yang lalu di Jakarta diketemukan klinik aborsi itu sudah ribuan bayi yang mereka bunuh. Bahkan dalam satu hari itu bisa puluhan bayi yang mereka bunuh. Pada umumnya, pada prinsipnya, aborsi adalah bayi dibunuh, bayi dipotong, bayi dikeluarkan. Ya, beberapa berikut ini gambar yang agak cukup nggak enak untuk dilihat, tetapi saya harus tampilkan. Bagaimana sih proses aborsi itu? Ya, bayi biasanya berumur 2 bulan, 3 bulan, ya itu adalah fase di mana bayi sedang dalam pembentukan, belum utuh dalam bentuk bayi yang murni kadang-kadang. Ya, tetapi itu adalah paling enak untuk melakukan aborsi. Ya, jadi apa yang dilakukan dari rahim, kemudian bayi itu ditarik, ya, bahkan ada yang biasanya mereka akan potong dulu. Ya, mulai dari tangan, kaki, kepala, ya baru dikeluarkan karena nggak bisa langsung dikeluarkan secara utuh. Nah, ini beberapa contoh aborsi yang dilakukan. Ya, jadi teman-teman semuanya dari kata yang awalnya berkata I love you, aku cinta kamu. Kenapa saya harus tampilkan seperti ini? Supaya kita tahu betapa iblis membunuh generasi ini secara nyata melalui hal-hal seperti ini. Itu sebabnya ya ke depan yuk kita sama-sama mawas diri, sama-sama mulai bergerak untuk melihat ke depan ini ya, khususnya teman-teman juga yang melayani di lapangan harus melihat betapa ini sangat-sangat membahayakan sekali. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di dalam pelayanan seperti ini? Ya, kita tahu bahwa iblis adalah pembinasa, pembunuh ya. Nah, ujung-ujungnya adalah penyesalan kekal yang akan dijumpai ketika seseorang jatuh dalam dosa ketidakkudusan. Ya. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Pilih iblis atau Tuhan Yesus. Mau yang mana? Harus 100%. Kalau kita mengasihi Tuhan, yuk mulai dari sekarang jaga kekudusan. Ya, itu sebabnya kita jangan suam-suam kuku. Kalau mau dingin sekalian, kalau mau panas sekalian, ya. Atau firman Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Bukan berarti kemudian ayat ini bukan berarti kemudian menjadi tidak dingin, menjadi dingin kemudian tidak baik ya. Karena di dalam ayat ini nanti saya akan jelaskan ada kesempatan lain ya, bahwa menjadi dingin pun baik, bukan berarti menjadi dingin tidak baik. Artinya menjadi panas atau dingin, tetapi jangan ada di tengah-tengah. Ya. Jangan ada di tengah-tengah. Kalau kita mau total sekalian. Kalau kita mau ikut Tuhan itu harus total. Dan saya percaya kalian sudah total. Ayo terus total ikut Tuhan. Ayo tetap setia. Ayo tetap jaga kekudusan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencegah kita dari segala kejahatan. Ketika kalian melayani orang-orang seperti ini, yang dibutuhkan adalah kalian harus pertama memberitakan kasih Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah membenci pribadi, tetapi Tuhan membenci dosa. Tuhan tetap mengasihi pribadi. Rata-rata mereka yang jatuh di dalam dosa-dosa seperti yang saya sebutkan dari awal, mereka mau bertobat, tetapi ada intimidasi dari iblis yang bilang gini kadang-kadang di dalam pikiran mereka. Kamu tuh udah nggak layak. Tuhan tuh udah nggak terima kamu. Tuhan tuh udah jijik sama kamu. Udah nggak ada harapan. Tuhan udah ninggalin kamu. Nah, marilah kita datang ketika kita melayani orang-orang seperti ini. Kita katakan begini. Tuhan tetap mengasihi engkau. Apapun yang engkau sudah lakukan, Tuhan tetap mengasihi engkau. Tetapi yang Tuhan mau, yuk datang sama Tuhan. Akuin semuanya. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Tuntun dia, tuntun mereka untuk mengalami kasih Tuhan. Tuntun mereka untuk mengakui dosa dan menyesal atas dosa. Tuntun mereka untuk minta pengampunan.
kepada Tuhan. Dan berikan ayat ini. Ya, ketika seseorang mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia sanggup mengampuni segala dosa. Ingat waktu ketika didapati wanita yang berzina, ya, yang mau dirajam, ya, Tuhan cuma bilang, ya siapa yang nggak pernah dosa, lempar batu yang pertama. Nggak ada seorang pun yang berani lempar batu. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Pergilah, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Begitu simpelnya Tuhan, begitu sederhananya. Nah itu yang harus kita teman-teman juga nanti lakukan di dalam pelayanan. Ya, kasihi orang-orang seperti ini. Jangan kita kemudian jumpain orang seperti ini, kemudian kita benci mereka, kita ikut menjauhkan mereka. Ya, mereka butuh Tuhan. Ya, next. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Saya akan tutup di sini dulu. Yuk, teman-teman ada yang mau bertanya? Wah, nggak ada yang mau bertanya nih. Sudah pernah melayani orang-orang seperti ini? Belum, Pak. Belum. Oke. Gimana di lapangan selama ini? Pak, saya mau tanya. Mm. Jika di sekitar kita nggak sengaja kan Pak, kita ketemu dengan seorang yang mengalami yang pernah melakukan aborsi seperti itu, terus dia cerita sama kita, kan saya pernah aborsi gini-gini, saya terpaksa melakukannya karena cowok saya nggak mau bertanggung jawab, tapi dia minta tanggapan dari kita gimana cara solusinya gitu Pak, gimana Pak? Dia sudah melakukan aborsi? Iya, tapi dia melakukan itu karena terpaksa, bukan karena keinginannya gitu. Iya, tetap kita harus bilang bahwa itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kita harus tetap menuntun dia untuk pertama, itu kan tadi yang saya bilang, efek daripada aborsi, ya, itu kan menghantui wanita ini, perempuan. Itu akan menghantui. Percayalah, itu akan menghantui wanita ini. Nah, itu dia akan terus terbawa, terintimidasi oleh iblis. Yang tadi saya bilang ada yang berteriak-teriak, ya, ada yang kemudian ingat terus peristiwa itu, bahkan ada yang bisa mimpi, dihantui oleh mimpi. Nah, kalau kalian pernah dapat pelayanan pelepasan, intinya nanti ke sana. Kita harus layani dia, ya pelan-pelan, ya. Kita harus nyatakan kebenaran bahwa itu berdosa dan mulai nanti harus didoakan, harus dilepaskan. Ya, setiap dosa apapun kalau kita ngaku dan kita menyesal, Tuhan itu ngampuni. Itu poin yang harus kita berikan kepada mereka. Karena mereka itu kadang-kadang sudah tidak ada harapan. Ngerasa, aduh, udahlah kalau udah jatuh kayak gini, udah saya jatuh terus deh. Ada beberapa yang sudah melakukan aborsi, ya terikat dengan dosa ini terus, ya mulai banyak menyakiti laki-laki, akhirnya kan jadi berubah orientasi seksual. Karena benci laki-laki, akhirnya apa? Akhirnya dia menyukai perempuan. Ada yang akhirnya udahlah, udah kecebur sekalian, udah kotor-kotor sekalian, akhirnya jatuh ke dalam prostitusi. Nah ini kita harus selamatin mereka. Ya, kita harus mengasihkan. Makanya saya bilang di dalam kita ini sebagai terang kan diutus di tengah-tengah kegelapan. Kita yang harus menyatakan terang itu. Apa sih terang itu? Terang itu intinya apa sih? Terang itu intinya cuma satu kok, kasih. Kita bawa kasih Tuhan, kita nyatakan kasih Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, mereka cuma butuh satu, kasih Tuhan. Mereka cuma butuh satu, pengampunan dari Tuhan. Nah, itu yang kita beritakan. Amin. Nah, setelah dia terima, kemudian dia menyesal, mengaku dosa, mulai dilayani, didoakan, bahkan nanti masuk sampai doa pelepasan. Amin. Ada kok beberapa orang yang sukses pernah mengalami dosa seperti ini, dia dipulihkan, bahkan sekarang dipakai Tuhan luar biasa untuk melayani orang-orang seperti ini. Ya. Yang lain, yang pria, ayo dong. Saya lebih suka tanya jawab karena ini kan bicara nanti di lapangan, kalian bagaimana pelayanan di lapangan, praktek langsung. Satu lagi Pak. Ya silakan, banyak juga nggak apa-apa.
kenapa orang udah tahu kalau pelakuan aborsi itu sangat berbahaya bagi diri sendiri, tapi ngapa ya Pak? Kebanyakan orang itu udah tahu itu berbahaya bagi nyawanya, tapi dia masih aja melakukannya Pak. Karena itu yang paling gampang. Karena itu yang paling mudah. Nggak ada cara lain. Ketika orang jatuh di dalam dosa tadi, dan ketika dia dinyatakan positif hamil, dan dia belum siap, tidak ada yang bertanggung jawab, satunya cara yang paling mudah adalah apa? Aborsi. Beberapa ada yang melakukan aborsi dengan minum obat, ya nggak sampai ke klinik yang tadi saya bilang. Ada kan yang coba menggugurkan kandungan dan sebagainya. Padahal saya bilang begini, tidak ada artinya begini, tidak ada bayi yang lahir walaupun itu dari hubungan yang tidak benar, kemudian tidak bisa dipakai sama Tuhan. Setiap nyawa itu berharga. Saya beberapa ada kenal orang yang pernah mengalami, dia artinya dari hubungan gelap, tetapi ketika dia tahu masa lalu dia cukup panjangnya ceritanya, dan akhirnya dia bertobat, menerima itu semua, dia bisa dipakai sama Tuhan kok. Ya, jadi nggak ada yang gagal kok. Itu sebabnya kita harus layanin orang-orang seperti ini dengan kasih. Ya, dikasih penjelasan ke mereka. Ya, yang lain, yang pria. Yang pria dong. Pria nih diam-diam tersembunyi. Ya Pak, saya mau tanya Pak, kalau Silakan. misalnya kita melayani orang yang homoseksual gitu kan Pak, misalnya dia cowok kan, kita layani kalau kita cowok apa nanti gak takut dia suka sama kita gitu Pak? Iya. Ya itu sebabnya saya bilang jangan sendirian. Karena ini spirit. Gitu loh. Kalau kita sendirian, kita bisa jatuh, kita bisa terseret. Itu sebabnya kami kalau melayani seperti ini, kami tim biasanya. Gitu loh. Ya, tim gitu. Jadi sehingga apa ya, ada backup lah gitu. Jangan pernah sendirian, ini bahaya banget. Bahaya banget kalau sendirian. Karena kecenderungan kalau orang konseling jangankan pria gitu ya, wanita dengan pria pun kalau di gereja kita punya aturan tidak boleh melayani konseling pria dengan wanita dalam satu ruangan. Kalaupun harus dilayani berdua, itu harus di ruangan terbuka, nggak boleh ruangan tertutup. Artinya bisa dilihat oleh banyak orang. Dan lebih baik itu bertiga atau berempat, artinya dari kita ada 2 orang. Misalnya kita melayani perempuan gitu ya, karena memang nggak ada orang, ya kita ajak satu teman perempuan atau satu teman pria. Atau saya biasanya sih ngajak istri saya atau ada orang di gereja perempuan. Kenapa? Karena waktu nanti dia cerita itu kan dia nangis kan, dia butuh yang namanya sandaran bahu kan untuk apa? Untuk dipeluk. Saya ajukan yang perempuan dong untuk meluk. Masa saya harus meluk, kan nggak gitu. Nah begitu juga halnya dengan pria. Pak, gimana kalau kita ngelayanin homoseksual gitu ya? Kita misalnya berdua, bertiga, kemudian dia nangis perlu dipeluk, ya peluk-peluk aja nggak apa-apa. Gitu loh. Ya kalau kita ada 2-3 orang, ya kan nanti kan yang lain ikut pegang, ikut nopang, mendoakan. Nah, coba bayangkan kalau kita sendiri dipeluk, habis gitu. Ya. Itu sebabnya saya bilang hati-hati. Melayani mereka, baik itu homoseksual, waria, yang sejenis, jangan pernah sendirian. Harus dengan tim. Saya selalu dengan tim. Dulu waktu pertama-tama saya nggak ngerti, saya juga sendirian. Waduh, itu ngeri banget. Saya sampai lari gitu. Kenapa? Karena ini spirit, ini roh. Dan kita nggak bisa bilang gitu, wah gue kuat kok gitu. Wah saya kuat kok, saya iman. No, nggak. Ya, kita bisa jatuh. Itu sebabnya melayani orang-orang seperti ini harus. Ya, yang lain? Kalau orang yang homoseksual itu Pak, terus nanti ke depannya apakah dia bisa jadi normal kembali atau ke depannya dia nggak bisa menikah seumur hidup? Biasanya dari pengalaman Bapak seperti apa? Oh, yang pertama gini, ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan, dan makanya sebabnya gini, melayani orang ini kan harus gini, mereka kan hatinya rusak, ya, ada kekosongan di dalam hati mereka, ada tipuan iblis yang begitu hebatnya mengubah mereka. Nah, ini kan yang pertama kita harus nyatakan kebenaran. Kedua,
ketika mereka menyadari mereka salah, karena mereka melihat kebenaran firman Tuhan, kita layani, kita doakan pelepasan. Nah, jangan dilepas begitu aja. Itu harus terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Beberapa yang kita layani ketika mereka menyatakan bertobat, ya, terus kemudian diisi dengan firman Tuhan, mereka normal kembali kok. Mereka ada yang menikah, ada yang punya anak. Ya, ada beberapa komunitas waria yang kita layani di Jakarta, kembali normal kok, kembali jadi cowok kok, gitu loh. Ya, jadi itu kan tipuan iblis. Itu apa ya? Itu dahsyat banget, mereka ditipu, mereka dibohongi, gitu. Tetapi ketika mereka menerima, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi ya pria, menjadi utuh kembali, jadi pria. Jangan bilang mereka nggak bisa nikah, mereka bisa nikah. Kenapa? Karena kan mereka udah diubahkan oleh Tuhan. Ya nggak? Begitu juga kita, pribadi lepas pribadi. Kita juga kan masa lalu kita juga nggak baik-baik banget gitu. Kita juga pernah melakukan dosa, benar nggak? Entah itu dosanya berat atau kecil gitu ya. Oh, saya nggak sampai gitu loh. Ya mungkin dulu kita pembohong, atau kita dulu suka melawan sama orang tua. Begitu kita dapat kebenaran firman Tuhan, kita bertobat, kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, apakah kita berubah? Berubah dong. Ya enggak? Dosa itu kan pasti akan kebenaran firman Tuhan akan mengubahkan orang, akan memerdekakan orang dari belenggu dosa tersebut. Banyak kok yang normal, bisa. Ya, yang lain? Satu lagi, Pak. Ya. Misalnya di sini ada satu tempat, Pak, banyak kafe remang-remang gitu kan, Pak. Satu tempat khusus kayak gitu, Pak. Dan banyak di sana itu mau dilayani gitu. Misalnya kalau kami mau melayani ke sana, apa yang seharusnya melayani itu, apakah satu tim isinya pria-pria, apa takutnya nggak tergoda gitu, Pak? Atau kalau wanita apa nggak bahaya gitu, Pak? Baiknya seperti apa? Kalau bisa sih sebenarnya jangan kita ke tempat mereka. Kalau mereka minta dilayani, ya mereka yang keluar gitu. Keluar dalam arti gini, bisa ke tempat kita atau bisa ke tempat lain, misalnya cari warung, makan, jangan ke warung remang-remangnya gitu loh. Jangan datangi sarangnya gitu loh ya enggak. Pertama dari segi keamanan juga ini sangat bahaya juga gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu isinya seperti apa. Mungkin dia punya bos seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada yang mau dilayani, sebenarnya ajak keluar. Dan waktu keluar, usahakan tim sih sebenarnya dicampur aja. Karena makanya saya bilang tadi, kalau dia wanita kan kita perlu perempuan kan untuk nemanin dalam hal ini ya, nanti menjamah, memegang, memeluk, mendoakan. Ya, kita kan laki-laki bisa dari jauh gitu ya kan. Maksudnya nggak perlu harus sampai memeluk juga gitu ya. Nah jadi usahakan tim ya dicampur aja pria wanita. Tetapi jangan datang ke sarangnya, ya, karena mereka biasanya punya preman, mereka biasanya punya orang kuat. Mereka pasti nggak suka lah kalau kita datang. Mana ada sih bosnya mau anak buahnya bertobat gitu ya, nggak, berkurang pendapatan mereka nanti. Nah resikonya kan nanti di kita. Jadi ajak keluar sebenarnya lebih baik seperti itu. Yang lain? Oke, saya mau bertanya Pak. Ini tentang orang-orang yang kecanduan seks. Jadi bagaimana cara kita melayani, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memberikan pemahaman ya tentang firman Tuhan kepada mereka. Itu sih Pak. Ya, yang pasti kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang tadi di dalam Galatia, ya enggak? Di perjanjian lama juga kita bisa nyatakan. Artinya begini, ketika kita jatuh di dalam dosa seks, beberapa orang bilang begini, susah buat saya untuk lepas. Ya susah, kalau udah terikat, terbelenggu memang agak susah. Tetapi gini loh, kalau seseorang masih di dalam dosa, kemudian dia sendiri tidak punya kemauan kuat untuk lepas, itu agak lama kita melayani. Bukannya nggak bisa, agak lama kita melayani. Karena sebenarnya orang yang mau lepas dari dosa atau jebakan seksual ini harus dari diri dianya dulu punya kesadaran. Nah kalau orangnya nggak sadar, tapi masih doyan, kita mau ngomong berbusa-busa, memang nggak seketika itu juga, tetapi bukan berarti kita nggak bisa.
Karena firman Tuhan yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetap kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, tetap kita sampaikan firman Tuhan. Ya, satu saat orang tersebut juga pasti ada titik di mana Roh Kudus pasti bekerja. Ya, intinya pertama harus dari orangnya dulu. Nah, apa yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyatakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa dosa, ya apapun dosa, khususnya dosa seksual, itu Tuhan nggak suka. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah itu kudus, Tuhan itu kudus. Tuhan mau supaya kita jadi kudus. Ya, nanti di poin berikutnya atau pelajaran berikutnya kita akan buka ayat-ayatnya. Ya. Nah, ketika kita sampaikan itu semua, ya, yang perlu diberitahukan kepada mereka intinya poinnya adalah tentang kasih. Rata-rata orang yang jatuh di dalam dosa seks tadi, ya, mereka itu cuma butuh satu, kasih. Apa yang mereka lakukan? Mereka terikat dengan dosa seksual. Yang mereka cari apa sih? Yang mereka cari sebenarnya kasih. Tetapi yang mereka temukan adalah kasih yang semu. Kasih yang nggak nyata. Mereka pikir mereka bisa menemukan kasih di dalam hal seksual. Mereka pikir mereka akan menemukan kasih ketika mereka mencintai seorang pria, mencintai wanita, atau mencintai pria dengan pria, wanita dengan pria. Tetapi itu bukan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam melayani orang-orang seperti ini, nyatakan kasih Tuhan. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita sebagai anak Allah, ya kita bisa mentransferkan kasih itu. Bagaimana cara mentransfer kasih itu? Mungkin orang-orang di luar sana menghakimi mereka, menjauhkan mereka, ya, membuat stigma, wah ini nggak benar. Tapi kita datang. Ya enggak, kita datang, ya kita tetap baik dengan mereka, kita enggak merasa sungkan dengan mereka, mereka akan bisa merasakan kasih itu. Ingat 2 minggu yang lalu saya bicara tentang Yesus menjamah anak muda di Nain yang mati, ya enggak, menjamah mayat itu enggak boleh, tapi Yesus menyatakan kasih, dia pegang dan dia berkata bangun. Nah itu yang harus kita lakukan. Kita harus menghampiri mereka. Bukan menjauhkan mereka. Kalau kita melayani atau di dalam lingkungan seperti itu, jangan kita buat, jangan dekat-dekat dong. Beberapa kan ada gereja ketika yang datang orang-orang seperti ini malah tidak diterima. Gereja itu isinya orang-orang berdosa yang harus menerima kasih Tuhan dan diubahkan. Nah, kita yang harus menyatakan kasih Tuhan. Nah, ketika mereka menemukan kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui kita, ya, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, itu mengubah mereka kok. Sesederhana itu kok melayani mereka. Nggak perlu berbelit-belit kemudian kita harus buka ayat ini, nggak juga. Ya, yang penting dasar-dasarnya kita tahu. Tentang dosa kita harus tahu. Ya nggak? Kemudian setelah dosa itu disingkapkan, dibukakan, mereka ngerti, wah ini nggak baik ya, oh ini ternyata nggak senang ya, apa Tuhan nggak senang ya tentang apa yang saya lakukan ya. Nah, baru nyatakan, Tuhan itu adalah kasih. Kalau kamu datang kepada Dia, bertobat, maka Tuhan sanggup mengubahkan kamu. Wow, itu dahsyat banget. Mereka cuma butuh itu. Dan setelah itu, mulai dilayani dengan doa pelepasan, dan didampingi. Di dalam kehidupan mereka harus didampingi. Kalau bisa, masukin jadi siswa di sekolah ini ya, supaya mereka juga diubahkan. Karena gini, kadang-kadang orang yang jatuh di dalam dosa ini, waktu dipakai Tuhan, mereka dipakai untuk banyak menyelamatkan orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa itu. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman itu, sehingga bagi mereka gampang untuk menyatakan atau melayani orang yang pernah jatuh dalam dosa yang sama. Seperti itu. Next, yang lain? Kita masih ada waktu nih. Ada yang lain? 5 menit lagi. Boleh tanya, Pak? Ya, Pak David. Tidak apa-apa ini, diskusi aja ya. Ya. Memang kan banyak diantara ini tadi dari orang-orang yang jatuh dalam homoseksual, LGBT dan sebagainya itu, mereka bilang bahwa ini bukan salahku, ini aku dilahirkan begini gitu. Iya. Nah itu kalau saya sih melihatnya ya itu suatu dosa. Dosa itu kan
seringkali manis ya, Mm-mm. enak untuk aninya. Jadi seperti pencuri. Pencuri itu kan ya ada uang, nah kemudian ada godaan kan, mau ngambil tanda gitu. Mm-mm. Nah, atau dosa-dosa yang lain itu jadi seperti cuman salah satu daripada banyak dosa-dosa yang bisa kita lakukan sebetulnya. Menipu, lalu berdusta, lalu itu semua kan jadi itu sebetulnya bukan alasan bagi orang itu untuk bilang, wah ini bukan salahku, ini aku memang dilahirkan Ya, begini gitu. iya. Nah coba kalau dari pengalaman eh, Pak Kristianto gimana itu apa? Apakah ada banyak yang mengatakan bahwa ini kan sekarang kalau seperti di Amerika apa itu kan LGBT itu mereka bilang kami memang dilahirkan begini, kami lain dari Anda gitu. Jadi hormatilah kami gitu. Jadi hormatilah keadaan kami ini. Jadi sama seperti ya kalau saya lihat ya hormatilah orang yang mencuri gitu loh. Karena saya memang dilahirkan untuk mencuri gitu. Seperti demikian. Atau hormatilah saya memang dilahirkan tuh memang jadi pemabuk itu atau narkoba dan sebagainya itu. Coba Iya, gimana pembahasannya gimana itu Pak? iya. Memang sih rata-rata waktu kita ngobrol dengan mereka, mereka akan ngomong seperti itu. Saya juga nggak mau seperti ini. Saya emang udah dilahirkan seperti ini. Nah, itulah salah satu tipuan iblis. Nah, itu sebabnya waktu ngobrol itu kita jangan to the point, Mbak. Biasanya kami biasanya gali dulu latar belakang orang tua gitu ya. Karena kan kita sudah tahu tadi poin-poinnya secara psikologis kenapa mereka bisa berubah ya. Nah, waktu mereka cerita tentang orang tua, bagaimana sikap papahnya, ya, sikap mamahnya dan sebagainya, akhirnya kita menemukan sumbernya apa sih. Nah, waktu kita sudah tahu itu sumbernya, nah gampang untuk kita membuka atau menyingkapkan tabir itu. Gitu loh. Nah, biasanya kalau misalnya dari orang tua, nah kita bicara tentang kasih Tuhan. Nah, kita sebenarnya tuntut mereka nanti dalam mengampuni orang tua, ya. Nah, ya, intinya adalah mereka harus mengalami kasih Tuhan dulu. Itu yang penting sih sebenarnya di dalam memulihkan mereka gitu. Kebenaran firman Tuhan, makanya di dalam melayani mereka kita juga nggak bisa menghakimi, oh ini kamu dosa, ini nggak seperti itu, nggak masuk langsung seperti itu. Mereka akan banyak sekali tembok-tembok untuk membentengi mereka ya dengan pernyataan mereka yang seperti tadi. Saya juga tidak mau, hormati saya sebagainya. Tetapi waktu kita mulai ngobrol santai ya, kemudian kita mulai gali masalahnya, ini intinya di mana. Ada beberapa yang karena kekerasan seksual di masa kecil sehingga mereka seperti itu. Nah, waktu kita singkapkan, oh kamu tuh seperti ini karena kamu pernah seperti ini. Dan akhirnya pelan-pelan dia mulai mengakui, iya sebab itu saya benci sama papa saya, sebab itu saya benci dan kemudian saya berubah. Nah, mau nggak kamu mengalami yang namanya pemulihan? Kamu bisa kok pulih gitu loh. Ya, nggak ada tuh, kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna kok, nggak ada yang gagal. Nah, kalaupun iblis menipu, ya nggak. Nah, kita mulai masuk ke situ, pelan-pelan kita masuk itu. Dan itu nggak bisa sekali pertemuan kemudian mereka bertobat, nggak bisa Pak. Itu kita harus jaring relasi dengan mereka, ya dengan tim yang ada seperti itu Pak. Ya. Kayaknya waktunya udah habis ya. Ya kita berterima kasih Pak Kristianto telah mengajari kita untuk hidup dalam kekudusan dan khususnya pada hari ini kita membahas mengenai sexuality ya. Adik-adik coba kita berdoa, kita akhiri dan ada waktu istirahat beberapa menit sebelum kita masuk acara yang berikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga kami yang telah mendengarkan pelajaran ini Tuhan.